Mobil hitam itu telah berhenti tepat di garasi rumah berlantai 2 dengan halaman yang cukup luas. Selama perjalanan, mereka berdua hanya terdiam membisu sampai tidak sadar telah sampai di rumah. Ray terlebih dahulu keluar dari mobil dan langsung menuju bagasi untuk mengambil 2 kantung besar belanjaan. Begitupun dengan Mikasa, ikut menyusul keluar mobil, mendekati sang kakak yang sedang mengeluarkan belanjaan. "Biar kakak saja, kamu duluan ke dalam," kata Ray mencegah Mikasa yang akan ikut mengambil kantung belanjaan. "Tidak, aku juga mau bantu bawain." Ray langsung mengambil alih semua kantung belanjaan berukuran besar tersebut, lalu berjalan menuju pintu rumah, melewati gadis yang mematung itu begitu saja. Melihat sikap Ray seperti itu, membuat perasaan Mikasa seakan tertusuk, teringat kembali akan jati dirinya yang bukan adik kandung. "Apa ini? Kenapa aku merasa sedih begini dengan sikap kakak yang seakan mengabaikan aku? Apa kakak juga merasa begini saat aku mengabaikannya pagi tadi?" Batin Mikasa masih berdiri memandangi punggung tegap Ray. "Kasa, kenapa kamu berdiri di sana? Cepatlah masuk." Suara Ray menyadarkan gadis itu dari lamunan. "Oh, iya kak." Segera Mikasa berjalan menuju pintu yang sudah terbuka lebar tersebut. Ada senyuman terulas di bibirnya menatap pintu terbuka itu. "Tidak, kakak tidak mengabaikan aku. Sepertinya hanya aku yang berpikiran negatif saja." Gumam Mikasa dalam hati, merasa senang akan sikap Ray yang seperti biasanya. Begitu memasuki rumah, tiba-tiba pekik Mikasa saat tubuhnya ditarik secara dadakan dan dipeluk oleh Ray. "Kakak?" cicit Mikasa dalam pelukan lelaki itu. Ray semakin mengeratkan pelukan, merasakan kehangatan tubuh gadis dalam pelukannya itu. "Sebentar, biarkan kakak menghilangkan bau bajingan itu dari tubuhmu." "Hah?" Terheran Mikasa mengerutkan alis. Bajingan? Kak, apa kakak lihat saat pria asing itu memelukku?" Ray mengendus aroma tubuh Mikasa di sekitar rambut. Aku melihatnya dengan jelas." Mendengar hal itu, sontak kedua mata Mikasa melebar, sedikit menggerakkan kepala mendongak. "Itu benar-benar tidak sengaja loh kak. Aku juga gak tahu tiba-tiba dia..." "Kakak tahu, tak perlu kamu jelaskan lagi. Tapi lain kali jika kamu bertemu orang itu lagi, maka berlarilah, hindari bajingan itu." Peringatan Ray sembari tangannya bergerak mengelus pelan rambut panjang Mikasa. "Kenapa kak? Bukannya kakak sama dia terlihat akrab?" Heran Mikasa mengangkat pandangan menatap tanya. Dia sedikit merenggangkan tubuh dari Ray. Ray kembali menarik tubuh gadis itu memeluknya erat. Dia musuh kakak, jadi menjauhlah darinya. "Oh, gitu ya?" Gumam Mikasa membenamkan kepala ke dada Ray. "Musuh? Apa alasan mereka bermusuhan? Setauku kakak orangnya tidak pernah menyulut api duluan." Batin Mikasa merasa janggal. "Nah, sudah selesai." Ray melepaskan pelukannya, sedikit mendorong pelan tubuh Mikasa lalu beralih mengusap puncuk kepala Mikasa. "Sekarang jejak bau bajingan itu sudah hilang dari tubuhmu." "Oh, iya." Kedua pipi Mikasa merona merah menatap hangat lelaki tampan di hadapannya. "Sekarang naiklah ke kamarmu.
kata Ray menarik tangannya yang masih memberi usapan di puncuk kepala gadis itu. Anu, Kak, Kepala Mikasa tertunduk memainkan jemari tangan merasa gugup untuk bersuara. Soal pagi, aku minta maaf karena pergi begitu saja dan Sebuah tepukan lembut kembali mengusap kepala Mikasa menghentikan ucapannya. Ray tersenyum hangat. Lupakanlah soal itu. Seperti yang kakak bilang sebelumnya, kamu tetaplah bagian dari keluarga ini dan akan tetap seperti itu. Meskipun kamu tidak ada ikatan darah sekalipun, kamu tetaplah kamu. Mendengar penuturan tersebut, sontak pandangan Mikasa terangkat menatap Ray dengan mata berkaca-kaca. Kakak, segera dia berhambur memeluk tubuh tegap Ray menangis dalam dekapan. Aku sangat menyayangi kakak juga mama, papa. Cup, kakak juga sangat mencintaimu. Mikasa, sangat mencintaimu, ucap Ray membalas pelukan dan memberinya usapan lembut di punggung dan bahu Mikasa. Beberapa saat kemudian, tangisan Mikasa telah mereda namun masih menyisakan cegukan karena cukup lama dia menangis dan kini mereka berdua terduduk di sofa. Jadi, boleh kakak tahu alasanmu belanja makanan sebanyak ini? Ray bertanya dengan tangan masih bergerak mengusap pelan rambut Mikasa. Aku hanya ingin memasak agar nanti malam aku bisa makan malam bersama. Tapi, Kak, akankah mama sama papa mau memakan masakanku lagi dan memaafkan akan sikapku sewaktu pagi? Ray tersenyum sembari menyelipkan anak rambut yang menghalangi pipi merah Mikasa ke belakang telinga. Tentu, mereka akan sangat senang mendengarnya. Dan mungkin sebentar lagi mereka akan pulang. Senyuman ceria terulas di bibir merah Mikasa. Kak, kalau begitu aku harus segera menyiapkan makan malam dong. Semangat Mikasa antusias. Yang dibalas kekahan kecil dari Ray kembali mengusap gemas puncuk rambut Mikasa. Kakak menantikan makan malamnya. Segera Mikasa beranjak berdiri mengambil tas sekolah yang sempat tergeletak di sofa. Aku ke kamar dulu, Kak, kata Mikasa melangkah pergi ke arah tangga. Jangan lari ya di tangga. Iya, Kak. Ray masih menatap kepergian Mikasa sampai hilang dari pandangannya. Sepergian Mikasa, senyuman di bibir Ray meredup. Raut wajahnya berubah dingin dan serius. Dia merogoh ponsel dari saku jas kantor, lalu mendial sebuah nomor. Ada apa, Ray? Suara pria terdengar dari seberang telepon. Pah, segera pulang, ada hal penting yang akan aku sampaikan, kata Ray bernada serius. Apa itu? Katakanlah. Aku tidak bisa mengatakannya sekarang. Sepertinya cukup serius sampai kau tidak bisa mengatakannya dalam telepon. Tatapan Ray sangat dingin menatap lurus ke depan. Keluarga Austin ada di kota ini. Seperkian menit keheningan dalam telepon, sampai akhirnya terdengar suara helaan napas panjang dari seberang. Papa akan segera pulang. Kau harus ceritakan lebih detailnya. Baik, Pak. Lalu panggilan pun berakhir. Ray merebahkan punggung ke senderan sofa. Dia memejamkan mata menghembuskan nafas panjang dan bergumam pelan. Kasa,
Aku akan selalu melindungimu. Sementara di luar rumah, terlihat sebuah motor besar berhenti tepat tidak jauh dari rumah berlantai 2. Pria itu memandang ke arah rumah tersebut dengan senyuman terulas di bibir. Kali ini aku menemukanmu, Resa, gumam Willy pelan, lalu menutup kaca helm dan mengegas motor berlalu pergi. Dalam sebuah rumah berlantai 2 minimalis lainnya dan dalam kamar yang cukup luas, terlihat 2 orang insan yang sibuk dengan kegiatannya masing-masing. "Oi, Kak," panggil Olivia. Ada apa, Triplek?" sahut Doni tanpa mengalihkan perhatiannya dari layar televisi. "Kayaknya ada masalah deh sama si bule. Seharian ini anak itu murung terus, sampai-sampai kagak jajan sama sekali. Ditanya kenapa dan ada apa malah mingkem aja," kata Olivia di sela kesibukannya menulis. Doni melirik sekilas pada gadis yang terduduk di kursi meja belajar yang sepertinya sedang mengerjakan tugas itu. Palingan lagi mens dia." "Ih, beneran loh, Kak, auranya itu beda banget kalau orang yang lagi mens sama yang lagi ada masalah." Hembusan napas kasar keluar dari mulut Doni sembari beranjak berdiri melangkah mendekati Olivia. "Ada kalanya lo kagak bisa mengatakan masalah lo yang seharusnya orang lain kagak boleh tahu. Itulah namanya rahasia pribadi." Mendengar hal itu, pergerakan Olivia yang sedang menulis terhenti. Dia tampak berpikir mengernyitkan alis. Bener juga sih. Nah, kalau lo sudah selesai curhatnya, sana pindah ke kamar lo. Siapa bilang dah selesai? Kagak lihat tugasku masih banyak. Doni menutup semua buku tulis dan paket yang ada di atas meja. "Lanjutkan di kamar lo, gue mau tidur." Kak, bentar kek, nanggung tahu." "Kagak ada bentar-bentar." Sengaja niat mengusir, Doni mengambil buku-buku tersebut, lalu membuka pintu dan berdiri di sisi pintu terbuka itu. "Cek, kejam amat dah. Kalau mau tidur kan tinggal tidur aja. Gue kan cuma mau belajar, kagak ganggu tidurmu, Kak," gerutuan Olivia sembari berjalan pelan ke arah pintu. Kepala Doni sedikit mengedik sebagai isyarat agar Olivia mempercepat langkahnya. "Terus meja belajar di kamar lo buat apa kalau lo terus nebeng meja gue? Dah sana, teruskan kerjaan sekolah lo di kamar lo." Secara kasar Olivia merampas buku dari tangan Doni. Medit, dengusnya sebal, lalu melesat keluar kamar. "Dasar Triplek," balas Doni menatap kepergian gadis yang berlari menuju sebuah pintu kamar di seberangnya. Setelahnya dia menutup pintu kamar rapat. Hembusan napas panjang keluar dari mulut Doni seraya menempelkan punggung ke daun pintu. Senyuman tipis terulas di bibir Doni sembari menyentuh dada merasakan debaran keras jantungnya. "Triplek bodoh," gumam Doni pelan.